Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman semuanya sudah mau menyediakan waktu sedikit untuk meluangkan. Saya akan memaparkan materi apa yang telah saya pelajari di Guru Penggerak. Ya, ini masih modul 1.4 ya, dalam modul besar modul 1 ya Bu. Di sini materi yang akan saya paparkan yaitu budaya positif. Seperti yang kita tahu, budaya positif sudah kita terapkan di sekolah kita ya, Bapak Ibu. Next, Bu Putri. Next lagi. Ya. Di sini yang akan saya bahas apa makna budaya positif dan apa contoh penerapan positif yang kita telah terapkan. Ini yang pertama. Ya, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Selama ini sudah kita laksanakan ya Ibu yang pembiasaan di sekolah, mulai hari Senin pembiasaan upacara, Selasa senam pagi, Rabu asmaul husna, literasi, senam baca yasin dan sebagainya ya. Di kelas juga kita sudah melakukan pembiasaan baca doa sebelum belajar dan sesudah belajar, kemudian bersalaman, menghormati teman-teman. Ya, lanjut. Next ya, perubahan paradigma. Nah, di sini kita akan melakukan perubahan paradigma. Perubahan apa yang kita lakukan? Perubahan paradigma yang kita lakukan yaitu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu bukan tabula rasa yang pertama. Apa yang dimaksud bukan tabula rasa? Di sini ibaratnya siswa itu kertas kosong. Siswa terlahir sebagai kertas kosong. Kita orang dewasa lah yang mencoret kertas itu. Dan selanjutnya semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, unik ya. Setiap anak lahir itu sudah membawa karakter dari keluarganya masing-masing. Kita tidak bisa menghapuskan itu. Lanjutnya budi pekerti. Budi pekerti kita tanamkan di rumah, di sekolah dan di masyarakat. Inilah tugas kita nanti ya Bapak Ibu. Tugas guru menuntut bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Ya, selama ini saya pribadi ya sebagai guru, saya mengukur diri saya sendiri. Banyak yang tidak menuntun, malah menuntut ya, bukan menuntut. Menuntut bagaimana? Ini harus siap, PR-nya harus siap, harus selesai. Itu kan menuntut, bukan menuntun. Sedangkan menuntut kita nih bergandeng tangan memikul ya mereka, membawa mereka kemana mereka mau ya. Selanjutnya guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung ya. Guru kita seorang petani, kita mau menanam jagung. Apa yang kita harapkan dari biji jagung itu? Apakah kita tanam jagung tumbuh padi? Pastinya biji jagung itu yang kita tanamkan. Kita perlu rawat, kita perlu pupuk ya, perlu kita perhatikan. Nah, agar tumbuh subur. Begitu juga dengan anak didik kita. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Anak tadi sudah terlahir dengan keunikan masing-masing. Kitalah guru yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Seperti Bapak pengajar praktik saya tadi mengatakan, dulu Bu, kita suruh anak-anak pakai sendal senang ke sekolah, tapi sekarang tidak ya, mereka tidak senang lagi dengan itu. Karena apa? Perkembangan zaman sekarang. Selanjutnya berpihak kepada anak. Berpihak pada anak ini berarti mengutamakan kepentingan perkembangan anak, yaitu memerdekakan anak atau berhamba pada anak. Nah, selama ini yang saya lakukan saya tidak berpihak pada anak, tapi berpihak pada guru. Si anak ini harus patuh sama saya, wajib patuh sama saya. Apa yang saya katakan dia harus dengar. Itu saya lah satu-satunya sumber ilmunya. Padahal tidak, itu yang akan kita ubah di modul ini ya. Kemudian perubahan paradigma.
Perubahan paradigma ini disusun untuk membangun budaya yang positif di sekolah, perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Kadang-kadang kita sebagai guru lepas kontrol. Disinilah saya baru dapat ilmu di guru penggerak ini. Sebenarnya posisi kontrol guru di sekolah ada 5. Nanti akan kita bahas satu-satu. Ya, kita lanjut. Lanjut Bu Putri. Iya. Perubahan paradigma menurut Dr. William Glasser adalah kontrol teori. Ini meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Ini saya rasakan sendiri, ya Bu ya. Ilusi guru mengontrol murid seperti saya bilang tadi. Ini siswa saya, ini kelas saya harus mengontrol dia, ya. Itu sebenarnya tidak, ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sering saya lakukan, Bu. Ya, sering saya lakukan. Padahal itu tidak, Bu. Tidak boleh. Kenapa saya bilang? Coba kamu nulis ini, Nak. Cepat, kalau kamu nggak nulis, nanti ibu kepala sekolah marahin saya, marahin ibu. Kalau kamu ribut, nanti ibu dimarahin kepala sekolah. Sering kita berkata gitu sama anak-anak, kan? Nah, ini membentuk rasa bersalah si anak. Itu tidak boleh kita lakukan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif yang bagaimana? Yang kita tanamkan setiap hari itu kita tekankan kepada anak, harus dihafal, harus diterapkan, harus dikerjakan. Sementara belum tentu itu bermanfaat. Selanjutnya, bahwa siswa dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa, kita ya orang dewasa, sering di kelas kita bilang, oh anak ini harus patuh dengan aturan saya. Kenapa? Saya gurunya, saya orang tertua di kelas ini, kamu harus patuh sama saya. Itu tidak kita omongkan, tetapi kita lakukan dengan tindakan kita, ya. Lanjut. Nah, di sini kita akan memperbaiki perubahan paradigma, stimulus respon yang terjadi, dan teori kontrol yang 5 tadi saya katakan. Sementara yang sering terjadi di lapangan yaitu stimulus respon. Yang pertama, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Mengubah orang lain. Kadang sering terjadi masalah di sekolah kita. Kenapa? Begitu. Karena dia teman akrab saya, dia berpihak ke saya. Kenapa? Kita mengubah pandangan dia supaya ikut seperti kita. Itu sebenarnya salah. Yang benarnya seperti teori kontrol, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain, bukan mengubah pandangan. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Setiap ada siswa kita yang berantem mungkin atau berkata kasar, kita langsung menyalahkan siswa itu. Sementara kalau dari teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kadang-kadang kita memarahi siswa tanpa kita ingin tahu apa sih alasannya dia melakukan itu, ya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, kita sendiri umpama di tangan kita ini ada suatu benda yang berharga. Apakah ketika orang lain meminta tangan kita kepala ini dibuka, kita mau membuka? Nah, kembali ke hanya kita sendiri yang bisa mengontrol apa yang ada di tangan kita. Berarti kita tidak boleh mudah terpengaruh dengan orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ketika kita membujuk anak dan tidak mau berdamai dengan temannya, ujung-ujungnya kita membuat pemaksaan. Harus minta maaf. Ya kan Bapak Ibu? Karena saya mengalami saya sendiri, jadi saya bisa menjabarkan. Kemudian, kalau di teori kontrol, ini kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jika ada anak yang
masalah, kita duduk, sepakati, kita tanya, ada nanti kita selesaikan melalui segitiga restitusi namanya, ya. Nanti kita lanjut itu. Model berpikir menang kalah. Di sini di stimulus respon, kadang-kadang kita mengadu model. Kali lagi, kita tidak berpikir yang lain. Apa ini apa? Kali, kamu menang loh. Dia kalah. Tidak seperti itu. Sedangkan di teori kontrol, di sini dituntut kita harus menang, dan menang. Kita menang, dia menang. Gitu. Lanjut. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin di sini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran untuk melakukan sesuatu tanpa iming-iming, ancaman, atau hukuman. Ya, di sini untuk mendisiplinkan dari disiplin positif, salah satunya yang guru harus lakukan adalah memenuhi kebutuhan dasar siswa. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Di sini kebutuhan dasar yang pertama yaitu bertahan hidup. Dia bertempat tinggal. Apakah tempat tinggalnya mungkin lagi kebakaran atau bagaimana? Ya, ini kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan merasa diterima. Ini kadang-kadang saya sendiri masih lupa melakukannya. Ya, mungkin karena kita menganggap terlalu banyak siswa jadi tidak sempat melakukannya. Kenapa tidak? Siswa, apalagi siswa baru, dia harus merasa diterima di sekolah ini. Guru harus perhatian, harus sayang sama anak. Kemudian kebutuhan kesenangan. Seperti misalnya anak telat ke sekolah gara-gara terlalu banyak main game tadi malam misalnya. Itu harus kita perhatikan kebutuhannya, tapi ada solusinya. Nanti kita jabarkan di segitiga restitusi. Kemudian kebebasan. Setiap manusia kita mau bebas ya Bapak Ibu, termasuk anak didik kita, dia juga mau kebebasan. Jadi semua itu harus kita berikan kebutuhannya, termasuk penguasaan. Dia bisa menguasai, dia merasa dianggap di sekolah dan di kelasnya. Baik Bapak Ibu, kita saksikan videonya bersama-sama tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Ia dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air,
membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Pada hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Jika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti sedih, dan kecewa. Dan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Dan mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Itu tadi video yang telah Bapak Ibu nonton, sangat bermanfaat agar kita dapat memenuhi kebutuhan manusia, terutama peserta didik kita di sekolah. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Ada 2, motivasi ekstrinsik, motivasi intrinsik ya. Motivasi intrinsik yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini ada yang kita lakukan kadang-kadang, anak kita suruh siapa yang bisa kerjakan di depan, ibu kasih hadiah permen atau ada buket atau mungkin dengan kata-kata kita berikan. Kemudian motivasi intrinsik itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ya, nilai-nilai kebajikan tumbuh di dalam siswa itu sendiri. Nah, di sini ada posisi kontrol guru. Nah, di sini sangat penting kita lakukan. Dan ini sudah saya lakukan pada saat liburan kemarin. Liburan kemarin ada 2 siswa saya ambil untuk melakukan salah satu posisi kontrol guru, yaitu posisi manajer yang saya lakukan. Di sini posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama, posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau. Dan yang kelima, posisi manajer. Posisi penghukum. Kita seringkali menghukum anak tanpa sebab. Kemudian dari disiplin itu kita beri dia hukuman sehingga si anak tadi takut ketika misalnya pelajaran matematika, takut dia ke sekolah. Kenapa? Kalau tidak bisa dia ke depan, makanya gurunya akan menghukum dia. Jadi itu menanamkan pada psikologi si anak rasa ketakutan, rasa dia harus bisa, dipaksa. Kita tidak memaksa, tetapi secara tidak langsung guru memaksa harus bisa. Kemudian posisi teman.
kita merangkul siswa. Ayo nak, siapkan kerjaan tugasnya. Ayo kita sama-sama perbaiki tugasnya. Kemudian posisi pembuat merasa bersalah. Di sini yang saya katakan tadi seringkali cepat sedikit nak selesaikan PR-nya atau tugasnya. Nanti kalau kamu nggak selesai, ibu dimarahin sama kepala sekolah. Ibu nggak enak dilihat sama masyarakat luar. Ini posisi merasa bersalah. Ini sering saya lakukan dulu di sekolah, ya. Kemudian posisi pemantau. Kita memantau tapi tidak membimbing, ya. Kemudian selanjutnya posisi manajer. Posisi manajer yang kelima inilah di posisi yang menurut saya paling layak dilakukan di sekolah. Kenapa? Di posisi manajer ini ada penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Ada 3 langkahnya yang harus kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan. Dan yang ketiga, menanya keyakinan. Supaya lebih jelasnya, Bapak Ibu saya kasih nonton video lagi ya. Di sini videonya sudah jelas ada 3 segitiga restitusi yang dilakukan dan 5 posisi kontrol guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif. Salah satu program yang diterapkan adalah 5 posisi. Para pendidik agar dapat menangani pada video kali ini posisi kontrol yang digunakan oleh Baca dulu videonya. dan 5 posisi manajer. Hadir 20 menit di sekolah dan dalam menghadapi masalah tersebut. Apa coba? Perasaan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Mau berapa kali terlambat? Enak, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kena basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Itu sering kita lakukan. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Unjuk, menyakiti, dan menyindir. Berupa fisik maupun psikis. Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kawan. Naren, lambat lagi nak. Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya?
Maaf sekali. Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu kan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Terasa bersalah, berbicara cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, sanggup membahagiakan orang lain. Guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah. Murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi teman. Kasusnya sama, cuma beda. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis Ibu lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Punya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Lambat bangun tadi. Pun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Mana nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bisa kan? Bisa lah Bu. Pas ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Guru berbicara dengan tersendat gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Maka ada faktor ketergantungan dan lain waktu murid bisa berperilaku baik pada orang-orang tertentu saja. Orang sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Untuk mengontrol murid. Peraturan dan konsep. Menunjukkan bahasa tubuh. Formal. Maaf Bu, saya terlambat. Iya. Masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Maaf Bu. Keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ibu saya. Baik, jadi Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kamu akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Itu begitulah video yang telah Bapak Ibu tonton 5 posisi kontrol yang ada pada guru. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol mana yang lebih yang harus kita terapkan di sekolah? Posisi kontrol yang mana, Pak? Ada. Posisi kontrol yang kelima ya Pak Manajer. Si anak tadi terlambat, kita tanyakan dahulu mengapa dia terlambat, apa alasannya. Karena semua tindakan yang kita lakukan ada alasannya. Kemudian setelah kita lanjutkan ke ini dia. Ya, kita lanjutkan contoh penerapan 5 posisi kontrol di sekolah, yaitu kasus siswa datang terlambat. Di sini posisi penghukum seperti yang di video tadi ya Bapak Ibu. Di situ ada siswa harus patuh aturan, bersihkan kamar mandi. Sering kan nggak buat PR, bersihkan kamar mandi, kita mau hukum. Kemudian memberi rasa bersalah. Bapak Ibu kecewa sama kamu nak, gara-gara kamu ibu dimarahin sama kepala sekolah. Tadi sudah dicontohkan dalam video ya. Kemudian teman, ayo dong semangat datang ke sekolah. Kali ini tidak apa-apa kamu terlambat. Nah, di sini juga sering kita lakukan. Dan yang keempat, posisi pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan, kamu sudah tahu kan apa konsekuensinya. Konsekuensinya sudah kita terapkan melalui keyakinan kelas ya. Selanjutnya posisi terakhir yang manajer, yaitu posisi kamu sudah tahu apa kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Tadi juga sudah dipraktekkan dalam video. Nah, Bapak Ibu, ini di awal ajaran baru, kita baru masuk ke kelas yang baru. Ini cocok sekali kita laksanakan di sekolah, apalagi kita mau diakreditasi. Ini nanti diminta di dalam kelas, wajib ada. Ini dulu kita katakan kesepakatan kelas, sekarang menjadi keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena kita harus meyakini dulu siswa. Kalau siswa yakin itu baik, maka dia akan melaksanakan dengan sendirinya. Tapi kalau tadi kita membuat aturan, mau tidak mau dia memaksakan diri untuk mematuhi. Nah, jadi sebelum Bapak Ibu melanjutkan ke pelajaran berikutnya, ini masih hari kedua sekolah, saya minta Bapak Ibu membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Yang dilakukan oleh guru dan siswa itu sama-sama. Seperti kita diskusi tadi Bapak Ibu, diskusi tadi kita berikan kepada siswa keyakinan apa yang dia inginkan dalam kelas, suasana apa, impiannya apa, seperti tadi. Apa? Kita punya impian, siswa juga punya impian. Nah, impian-impian mereka itu kita buat keyakinan kelas sesuai kesepakatan semua warga ke kelas. Next.
Nah, di sini ada posisi manajer tadi dilalui dengan segitiga restitusi. Yang pertama, di sini ada menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinannya tadi. Seperti contoh video tadi, Bapak. Kan dia bertanya, menstabilkan identitas. Kenapa kamu nak datang terlambat? Alasannya telat bangun tidur. Mengapa? Karena orang tuanya tidak membangunkannya. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu memvalidasi tindakan. Lalu tindakan kamu terlambat ke sekolah baik apa tidak? Sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai, Ibu pasti menjawabnya. Nah, kalau tidak sesuai, masuk ke yang ketiga, keyakinan kelas. Kalau tidak sesuai, keyakinan apa yang telah kamu langgar? Saya melanggar disiplin, Bu, tadi. Nah, kalau kamu melanggar disiplin, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan memperbaiki diri saya agar saya meminta orang tua untuk membangunkan saya lebih cepat dan menyetel alarm. Kapan kamu akan melakukan itu? Pulang sekolah nanti langsung saya akan lakukan. Tadi ada dalam video ya. Kita lanjut. Oke, ini langkah-langkahnya tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Ya. Satu lagi, sebenarnya ada videonya, Bapak Ibu. Nanti saya putarkan. Di pertemuan selanjutnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas, di mana isinya keyakinan kelas itu adalah apa-apa yang akan kamu buat dalam kelas. Kamu yakini, kamu inginkan. Kita punya impian kan? Ya. Kamu punya impian. Ini kelas ini mau jadi seperti apa sih?
Apa yang bukan? Pertamanya buat apa, Bu? Apa yang kamu inginkan? Buat apa? Gak usah buat.
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslina. Saya guru kelas 5 Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan testimoni terkait apa yang disampaikan Bu Yusniar tentang budaya positif di sekolah. Dari sosialisasi tersebut saya mengetahui bahwa anak didik mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Kebutuhan dasar akan dicintai dan dicintai guru, kebutuhan hidup, kebutuhan kebebasan, dan lain-lain. Kemudian saya juga mengetahui tentang posisi kontrol guru yang benar-benar harus kita tetapkan pada siswa kita, dan kita bisa mengubah identitas gagal siswa menjadi identitas sukses. Karena semua tindakan yang dilakukan siswa pasti ada alasannya. Saya sangat senang dengan apa yang disampaikan oleh Bu Yusniar dan dapat menambah ilmu saya, terlebih untuk anak didik saya. Semoga sukses terus untuk Bu Yusniar dan guru-guru hebat lainnya. Sukses. Terima kasih Bu Yusniar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Afi SPD. Saya wali kelas 6C. Nah, yang saya rasakan ketika mengikuti sosialisasi oleh calon guru penggerak oleh Ibu Yusniar, saya sadar selama ini saya belum bisa melakukan hal-hal apa yang seharusnya guru lakukan. Contohnya, ketika anak murid saya melakukan kesalahan, saya langsung memberi hukuman pada murid saya, dan ini saya merasa benar-benar kurangnya saya. Dan ketika siswa-siswa saya menjawab soal yang saya berikan, saya langsung memberikan hadiah. Dan itu sesuatu hal yang tidak harus dilakukan oleh seorang guru. Kemudian hal yang kedua yang saya dapatkan adalah penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Ternyata dari kesalahan siswa itu kita tidak bisa langsung memberikan hukuman. Karena melalui segitiga restitusi agar siswa mendapatkan kesadaran diri melalui keyakinan kelas yang telah disepakati. Dengan adanya sosialisasi di kelas saya itu akan menjadi guru yang lebih baik bagi untuk kita semua dengan memenuhi kebutuhan semua yang ada oleh siswa-siswa saya. Oke, salam guru hebat semuanya. Mari kita lakukan perubahan dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abi Al-Farisi dari kelas 5B. Kegiatan hari ini dengan Ibu Yusniar adalah menyusun keyakinan kelas dan kelas impian saya. Setelah saya mendengarkan penjelasan dan melakukan kegiatan tersebut, saya sangat senang karena saya bisa bertukar pendapat dengan teman-teman dan saling berdiskusi untuk menentukan keyakinan apa yang akan kami terapkan, dan kami pun menempel hasil diskusi kami ke depan kelas. Terima kasih Bu Yusniar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.